Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesabaran menjalani aktivitas kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Semoga kita juga senantiasa diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus dan terbebas dari kebodohan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada suatu pagi yang sejuk, ada seorang bos di sebuah perusahaan datang lebih awal. Bahkan dia lebih cepat dari office boy yang ada di kantornya. Karena datang terlalu pagi, lift kantor pun masih belum beroperasi. Kemudian dia memutuskan untuk naik tangga sambil berolahraga dan berharap bisa sedikit menurunkan berat badannya. Padahal kantornya ada di lantai 10. Jika bisa sampai di lantai 10, dia akan selfie dan akan dia kirimkan ke istrinya. Sampai dengan lantai kelima sudah dia lewati. Nafas sudah mulai terengah-engah, tetapi dia terus bersemangat. Dengan susah payah, akhirnya sampai juga dia di lantai ke-10. Peluh bercucuran dan nafas tersengal-sengal, tetapi dia bangga karena berhasil mencapai lantai ke-10 tanpa menggunakan lift. Dia lalu meraba saku celananya untuk mengambil kunci kantor. Dan ternyata kunci kantor tertinggal di dalam mobil yang dia parkir di lantai dasar. Sementara dia juga ingin segera ke kamar kecil. Jadi bayangkan betapa sengsaranya bos pada waktu itu. Demikian pula lah Bapak Ibu, ketika seseorang tak punya kunci hendak masuk surga. Ternyata kunci amal kebaikannya tertinggal di dunia. Bila seseorang tak ikhlas dalam amalannya, niscaya nilainya pun hanya 0 besar. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa hijrahnya karena harta kemegahan dunia yang dia harapkan atau karena seorang wanita yang dia inginkan, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, betapa sedihnya kita ketika segala amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ternyata nilainya 0 di hadapan Allah. Betapa ruginya manusia ketika surga telah dipertontonkan di depan mata, tetapi kuncinya tertinggal karena amal kebajikannya hanya karena alasan duniawi saja. Kalau kunci cuma tertinggal di mobil seperti bos itu tadi, betapapun sulitnya masih bisa turun dan diambil untuk membuka pintu. Tetapi bagaimana kalau kunci tertinggal di dunia dan kita telah kembali ke akhirat? Karena itu pula manusia selalu digoda setan untuk berlaku ria. Boleh dikatakan musuh utama ikhlas adalah ria. Ulama mengatakan ria ada 2 jenis. Pertama, yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan seluruh amalannya hanya supaya dilihat oleh manusia lain. Itulah riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Adapun riya yang kedua adalah riya yang terkadang menimpa orang yang beriman. Sikap riya ini muncul dalam sebagian iman,
Seseorang beramal karena Allah, tetapi juga diniatkan untuk selain Allah. Penyakit ria dapat menyakiti siapa saja, bahkan seseorang yang alim sekalipun. Rasulullah menjelaskan bahwa ria termasuk syirik yang samar dan tersembunyi. Hal ini karena ria terkait dengan niat dan ia termasuk amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui niat dan maksud seseorang kecuali Allah semata. Jadi, marilah Bapak Ibu, coba kita renungkan sekali lagi tentang amalan kita. Sudahkah terbebas dari maksud duniawi? Jangan sampai ibadah yang kita lakukan siang dan malam menjadi sia-sia. Jika kunci kantor tertinggal di mobil, seseorang dapat kembali mengambilnya. Namun, jika kunci amal kebaikan seseorang tertinggal di dunia, sementara dia telah kembali ke negeri akhirat, tak ada yang dapat mengambilkannya. Sesungguhnya ikhlas itu memang berat, sebab urusan niat ada di dalam hati. Maka marilah kita senantiasa untuk membenahi dan meluruskan niat kita, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai menjaga niat hingga ikhlas selalu hadir dalam segala aktivitas kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum